Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Suhdan ya. Kita hari ini review tabu lampo jambu cegua. Jambu yang konon paling nikmat di antara jenis jambu biji. Jambu cegua ada yang paling nikmat teman-teman. Dan terlihat di depan saya bekas-bekas rontok buah pertama, buah perdana 1 2 3 4 5 teman-teman, dan 6, dan ini adalah calon buah yang sudah sekelereng ya, kemungkinan jadi teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 teman-teman, belum yang berbunga kecil-kecil, padahal batangnya lebih kecil dari jari manis saya, lebih kecil ya. Nah, kemudian bekas-bekas kegagalan. Jadi ini memang nyaman banget. Perlu dipahami bahwa ini ada sekitar 7 kalau nggak salah teman-teman. Jadi 3 di polybag, 4 di pot teman-teman ya. Dan pertumbuhannya tidak sama, tapi secara overall, secara keseluruhan, bahwa kecenderungannya adalah media yang banyak, pot yang besar akan memberikan dampak yang lebih signifikan ya terhadap perkembangan dari tabu lampo tersebut teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan bahwa dengan media yang bagus, nutrisi yang terjamin, kemungkinan besar pertumbuhannya akan jauh lebih cepat. Karena memang dari 6 atau 7 bibit tersebut seperti apa ya, tidak sama pertumbuhannya teman-teman, beda-beda. Awalnya kan semuanya di polybag ya, kemudian ada sebagian yang di polybag nggak berkembang, langsung saja saya pindah ke pot dengan media yang lebih banyak, ternyata hasilnya lumayan gitu. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman ya, kalau misalkan polybagnya kecil, pindah ke polybag yang lebih besar, otomatis kan media tanamnya banyak, otomatis kan nutrisinya jauh lebih banyak juga. Atau langsung pindah aja ke pot yang lebih besar sekalian gitu. Padahal sepertinya ini masih pendek, makanya saya pakai pot 50 langsung gitu untuk jangka panjang teman-teman. Nah, kemudian karakter dari jambu cegua itu memang dia panjang ya teman-teman, seperti buah per ya, tapi tidak sepanjang jambu alpukat atau jambu malang, tapi dia panjang, dalamnya merah, ada bijinya ya. Tapi itu juga apa ya, kadang-kadang ketinggian sebuah lingkungan, ketinggian sebuah wilayah juga berpengaruh. Misalkan dengan ketinggian yang tidak, misalkan kayak di sini ya, saya itu Kabupaten Bekasi kan datarannya rendah teman-teman, jadi kecenderungan harusnya lebih panjang, panjangnya itu bisa berkurang gitu. Harusnya bijinya sedikit, kemudian bijinya jadi jauh lebih banyak. Nah, cara agar bijinya terlihat sedikit atau untuk mengurangi biji itu biasanya ya dengan memperbanyak nutrisi. Kalau nutrisinya lebih, kemudian tercukupi, ada kemungkinan bahwa bijinya itu bisa berkurang teman-teman, hasilnya juga jauh lebih manis. Nah, itu hal-hal yang perlu kita pahami, strategi-strategi yang perlu kita lakukan agar hobi atau tanaman kita yang di pot itu bisa berjalan sesuai rencana ya. Seperti itu. Jadi MDPL, ketinggian sebuah wilayah itu ternyata berpengaruh. Tapi bahwa ini bisa ditanam di dataran tinggi dan rendah, ya it's okay. Nah, kalau yang tidak cocok di dataran rendah itu kayak apel, per, kemudian yang dari China itu lupa saya yang warnanya leci, kemudian jeruk santang madu. Nah, itu memang per, apel, kantang madu, leci itu sesuatu yang agak-agak susah ditanam di dataran rendah, bahkan cenderung tidak berbuah. Kalau jambu-jambu masih bisa, paling hanya sedikit rasa dan bentuknya sedikit berubah. Tapi kalau kita bisa kuat di nutrisinya, ada kemungkinan bahwa tanaman tersebut bisa stabil dari sisi rasa dan bentuk. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Kemudian fasenya memang generatif teman-teman ya, pertumbuhan, tapi ada juga vegetatifnya. Nah, ini contoh kasus yang barangkali teman-teman bisa lihat. Jadi 1 2 3 muncul tunas baru dan muncul bakal bunga, dan ini tunas baru, ini kita potek di atasnya.
Bisa di sini, bisa di sini. Saya pilih di sini aja teman-teman, di atas ya. Ini kemungkinan nanti muncul tunas baru lagi. Seperti itu. Lalu kemudian, nah ini daun-daun tuanya, yang bagian pangkal kita buang, tunas airnya kita buang. Oke. Kemudian ini daun tua juga kita buang. Nah ini nggak tahu ini nanti pembentukannya mungkin ke sini, nanti kita arahkan aja. Karena memang sebenarnya belum layak untuk berbuah teman-teman. Dengan kasus seperti ini memang buah itu ibaratnya bonus, makanya kemarin ketika udah berbuah banyak rontok ya buat saya sih nggak ada masalah gitu ya. Karena memang saya masih fokus ke pembesaran batang, penguatan akar, perbanyakan ranting gitu. Kalau buah ini buat saya bonus, karena dengan batang segini kalau berbuah pun pasti juga nggak maksimal. Nah cuman kadang-kadang termasuk saya dulu di awal-awal ya seneng banget gitu ya, tapi saat ini memang fokus kita bagaimana agar pohon bagus, karena kan kita di Tabu Lampot ya, seni Tabu Lampot itu kayak seperti bonsai, pohon bagus, hasil maksimal, otomatis juga buahnya kita kurangin agar di si buah tersebut lebih maksimal teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ya itu semua butuh proses ya, butuh pengalaman pribadi. Kalau kita nggak nyoba ya susah juga gitu ya. Nah itu semua pilihan sih, dikembalikan ke masing-masing orang lah. Seperti itu teman-teman. Karena jambu cegua ya belum terlalu familiar. Karena yang familiar kan pasti jambu kristal putih, kemudian swimik pala udah lumayan, kristal merah juga udah lumayan, haung paus memang lagi booming ibaratnya gitu ya. Kemudian yang masih sulit itu cegua sama jambu alpukat, jambu Malang. Itu kecenderungannya memang masih belum terlalu bagus untuk saat ini ya. Dari sisi pembuahan memang agak lama gitu aja sih. Kalau saya selama pengalaman saya nanam di pot teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin dengan saya nyetok hampir 7 jambu cegua ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Yang konon katanya jambu cegua itu jenis jambu biji paling enak. Kemudian dalamnya merah, ada bijinya, saya pastikan ada bijinya teman-teman ya. Tapi ya bentuknya tidak terlalu banyak, jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian bentuknya memang yang membuat cantik itu karena panjang dan dalamnya merah. Kemudian orang tertariknya di situ, dan rasanya jenis jambu yang paling enak jambu cegua, kata guru saya teman-teman. Nah makanya saya tertarik nih, apalagi prinsip dasar saya itu kecil pendek berbuah di pot. Itu buat saya itu aja dulu deh gitu. Makanya untuk farang kemudian sukun merah itu saya masih jarang mengalami dengan menanam di pot kemudian bisa berbuah. Itu masih sulit buat saya. Nah kalau makanya saya sukanya jambu kristal, swimik pala, kristal merah jumbo, cegua, jambu Malang, karena pendek di pot, kecil, bisa berbuah. Tapi tetap saja sih fokusnya adalah ketika kita menanam, fokuskan dulu pada penguatan akar, pembesaran batang, pembentukan ranting itu dulu teman-teman. Itu dulu. Ini selalu saya ulang-ulang karena memang ya tiap hari kan penontonnya nggak sama ya. Ada yang baru belajar, ada yang baru meraba-raba, ada yang memang udah senior gitu kan, macam-macam ya. Oke, demikian teman-teman. Salam Tabu Lampot dari kami, Kebun Zuhdan, Tabu Lampot Jambu Cegua. Salam penghijauan Indonesia.